Kita secara metode ini Indonesia seharusnya sudah shifting dari yang tradisional, pelan-pelan itu mulai digeser ke metode yang lebih modern. Bayangkan kalau misalkan para senior-senior kita ini udah berhenti berbudidaya, siapa yang akan memasok ikan air tawar seperti nila ini? Masa iya kita impor dari luar? Kan tidak mungkin. Berbicara tentang media budidaya, di Kolam Farm kita memakai full plastik yang kebetulan kita bekerjasama dengan pabrik jempol di Solo. Itu kita pakai produk yang jenisnya itu LDPE. Nah, kenapa kita milih plastik LDPE? Kita sebagai pihak pembudidaya, kita pengennya itu kita punya media budidaya yang sesteril mungkin. Dalam artian, kalau kita milih tanah, kita kan tidak tahu apa yang ada di dalam tanahnya. Kalau kita milih, emang murah sih kalau tanah, cuman kita bicara steril itu, kita nggak mau ambil resiko lah. Nah, kalau kenapa kita nggak milih kayak misalkan beton ataupun semen, itu ternyata biayanya sangat mahal. Nah, itulah kenapa kita akhirnya milih plastik. Selain biayanya lebih ekonomis, terus ketahanannya juga luar biasa, apalagi kan plastik itu kan biasa dipakai di tambak pesisir ya. Jadi kalau kita pakai di daerah-daerah pegunungan seperti ini ya, itu jauh lebih awet secara umur. Dan sampai detik ini pun saya belum pernah nih ketemu masalah, alhamdulillah. Ibaratnya ketika pakai LDPE dari jempol itu saya bisa dibilang saya puas. Terus saya juga merasakan untuk namanya budidaya yang steril saya sudah bisa dapat, standar saya di situ. Saya bisa mensteril kolam saya dengan gampang, tidak seperti media budidaya yang lain. Dan secara biaya itu ekonomis. Dan yang paling penting juga adalah waktu. Jadi ketika kita konstruk untuk kolam yang dilapisi oleh plastik, itu kita secara waktu prosesnya tidak makan waktu yang banyak ketimbang kita pakai misalkan kolam semen ataupun kolam beton. Jadi kita bisa dibilang ya kita dapat banyak sekali keuntungan ya, dari waktu kita untung, dari harga juga kita lebih untung, dari ketahanan dia punya medianya juga itu kuat sekali ya LDPE ya. Bicara keuntungan dengan metode Abdi Kolam Farm yaitu bioflok, itu kurang lebih kita dengan harga jual sekarang ya, itu kita di awal jujurnya kita agak struggling di harga. Kenapa? Karena harga yang bioflok dan harga yang konvensional itu bisa dibilang sama. Cuman ketika kita sudah mulai dapat gripnya di market, itu misalkan asumsi yang sudah ya, itu biasanya kita jual sekilonya itu 25 sampai 26. Cuman ketika orang sudah mulai paham kalau bioflok itu ikannya berbeda, itu kita sekarang di harga 27-28 pun orang masih mau. Bahkan rebutan kali ya. Bahkan itu barang kita nggak pernah, bisa dibilang hampir habis ya, alhamdulillah. Dari skala 4 ton sampai 4,5 ton per bulan. Gitu. Hal yang pertama itu adalah ketidakjelasan musim. Jadi saya merasakan, dan saya kan memang kebetulan suka baca-baca tentang ya global warming lah, apalah segala macam yang terkait dengan iklim dan cuaca ya. Itu saya merasakan yang namanya ketidakkonsistenan musim ini sangat-sangat berpengaruh buruk nih ke budidaya. Mau itu ikan nila kak, mau ikan lele atau ikan gurame, ikan mas ataupun tambak ikan udang faname, itu namanya musim itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi
Aku pernah riset yang dulu zamannya aku pakai konvensional juga pernah. Itu namanya kita segitu terpengaruhnya oleh musim. Kita sekarang juga di tahun 2022 ini bulan Mei lebih tepatnya kita udah nggak tahu lagi kapan itu musim panas, kapan itu musim hujan. Nah kita tahu lah kalau musim hujan itu kan bisa dibilang di mana merasakan produktivitas kolam kita itu nggak akan optimal karena ibaratnya si hujan ini. Nah itu yang pertama, ketidakjelasan musim atau karena yang dia menurutku ya global warming. Kedua itu harga jual. Jadi kalau aku lihat dari pemerintah itu semacam tidak ada jaring di bawahnya yang membatasi nilai jual itu minimal adalah sekian. Yang sering terjadi di petani-petani, kita bicara Jogja dah sebagai areaku berbudidaya ya. Aku sering banget ngobrol dengan rekan-rekan petambak, itu juga, rekan-rekan pembudidaya, itu juga mereka mengeluhkan hal itu. Jadi ibaratnya harga itu, misalkan gini, harga pakan naik, harga modal produksi naik, cuma harga jual segitu-segitu aja. Jadi gimana kita bisa untung? Pun orang-orang ini berbudidaya itu bukan lagi mengejar untung, tapi mengejar impas. Jadi ibaratnya, ayolah, tolong ini harga jual ikan nila ini kan, ikan nila itu salah satu komoditi yang bisa dibilang komoditas yang sangat-sangat dikonsumsi ya di Indonesia ya, mungkin dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, ataupun Bali, ataupun Lombok. Wah luas lah ini cakupan ikan nila ini, dan produktivitas per tahunnya itu negara Indonesia itu sangat besar untuk ikan nila. Bahkan kalau kita bicara statistik itu dia duduk itu kalau nggak di peringkat pertama ya peringkat kedua, setelah dia ngaduin sama lele lah untuk air tawar ya, budaya air tawar. Tiga itu adalah permodalan. Jadi kalau aku ngeliatnya kenapa aku menekuni sistem bioflok di budidaya yang dengan plastik ini, itu adalah kita pengen berbudidaya, gimana caranya kita dari segi ketahanan karena musim ataupun cuaca itu kita lebih tahan. Dan akhirnya tapi kan kita bicara kalau sistem seperti ini ya, cuman kita bicara yang sistem yang konvensional, yang mereka ini belum bisa nih seperti ini. Cuman makanya permodalan itu adalah yang paling utama. Kita secara metode ini Indonesia seharusnya sudah shifting dari yang tradisional, pelan-pelan itu mulai digeser ke metode yang lebih modern, metode alternatif. Kalau aku mungkin bioflok, mungkin ada peneliti-peneliti lain yang mempunyai metode yang berbeda dan ternyata proven itu works. Itu ya monggo sekali, cuman kan kendalanya adalah permodalan. Nah, gimana ini caranya untuk bisa support dari aspek permodalan ini untuk para petani-petani yang ada di Indonesia. Poin keempat, knowledge. Kenapa? Karena untuk mengeksekusi metode budidaya yang intensif seperti bioflok itu dibutuhkan knowledge yang tidak mudah ya, kita bisa bicara ya, itu susah sekali. Kita di sini ada aspeknya itu, ada aspek biologi kita kena, aspek fisika kita kena, aspek kimia juga kita kena, matematis juga itu sangat kental. Nah, gimana caranya menularkan keempat mata pelajaran inilah kita bicara, ini bisa turun ke para petani yang sudah ada, dimodernkan dengan apa? Kalau makan tidak bisa ditularkan, kita kasihlah penyuluhan yang benar-benar legit, terbukti, dan tidak main-main lah, tidak asal ceplos doang. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah knowledge. Petani atau petambak ini yang pembudidaya ikannya sekarang mayoritas kalau aku bicara itu adalah umur-umur senior, 60 sudah mulai sedikit, 50 paling banyak kalau aku ngobrol, 40 juga satu yang paling banyak, cuma lebih dikit dari yang 50, 40 lebih sedikit lagi, 30 dikit sekali, apalagi umuran aku yang umur baru 28. Nah, generasi umuran kita itu tidak ada yang melek nih, bisa dibilang pun melek sedikit sekali untuk berbudidaya ikan tawar ini. Nah, bayangkan kalau misalkan para senior-senior kita ini udah berhenti berbudidaya, siapa yang akan memasok ikan air tawar seperti nila ini? Masa iya kita impor dari luar? Kan tidak mungkin. Kalau bisa
instansi-instansi pendidikan di Indonesia, mau itu negeri ataupun swasta, ditambahlah ini majornya untuk aquaculture ya, yang jelas harus modern. Jadi kita udah nggak bisa lagi nih kita tertinggal dari negara-negara lain ya, dari segi metode ya. Orang misalkan Vietnam, Thailand, India, China, Taiwan, semua tuh udah, Jepang itu mereka udah modern-modern semua. Kita walaupun punya lahan yang seluas itu, kita tahu kita tanah punya luas sekali, kita punya tanah yang bisa kita keruk, bisa kita berbudaya, cuman dari segi produktivitas kita harus di-enhance tuh. Caranya gimana ya? Dengan memodernkan metode yang sudah ada. Dan yang kedua itu adalah anak-anak muda itu ya juga di-enhance, di-empower lah untuk mulai berbudaya. Kalau enggak, kita akan putus nih, suatu hari nanti kita akan putus. Dari segi generasi ya, kita nggak akan ada lagi mungkin orang-orang yang mau berbudidaya. Mungkin orang-orang udah pada nggak mau ngeliat budidaya ikan tuh, apa sih ikan budidaya tuh, amis lah, bau lah, apa nggak menguntungkan lah, apalah segala macamnya, alasan-alasan yang sering aku temuin lah di umur-umuran aku lah. Dan yang terakhir itu adalah pilar produksi. Kalau sekarang kita bicara pilar produksi utama itu ikan tawar, di nila terutama ya, kita bicara nila, itu kan paling utama sekarang adalah waduk. Mau itu di Sumatera, mau itu di Jawa, mau itu di manapun lah. Waduk itu kalau aku ngelihat sekarang trennya sudah mulai collapsing. Kenapa? Karena kita naruh ikan sebanyak itu di suatu keramba, dengan keramba yang banyak sekali jumlahnya, itu bayangin endapan kotoran yang ada di bawah. Makanya yang sering saya dapatkan infonya itu ada rekan-rekan juga mengeluhkan di upwelling. Upwelling itu sering terjadi setahun, misalkan bisa sekali 2 kali, sekarang mungkin bisa 4 kali, 5 kali. Itu dari segala waduk yang ada di sekitaran Jogja ya, misalkan di Kedung Ombo, mau itu di Wonogiri, Gajah Mungkur, ataupun itu di Wonosobo, Wadas Lintang itu, atau di Purwakarta juga sekali. Jadi pilar produksi sudah tidak bisa lagi nopang produksi ikan nila ini. Jadi makanya ketika pilar produksi ini mereka kolaps, siapa yang bisa nopang produksi supply ikan tawar ini kebutuhan? Kita kan nggak akan rela, kalau misalkan baik lagi, kita nggak akan rela kita impor. Mau nggak mau ya kita bergerak ke metode yang secara sustainability itu jauh lebih sustainable ya, dan jauh lebih bersahabat dengan lingkungan. Kenapa? Karena di bioflok pun saya merasa ini waste saya bisa dibilang near to zero. Kenapa saya bilang near to zero? Kenapa? Karena dari airnya saja, lumpurnya itu saya bisa manfaatkan tanaman. Itu percaya nggak percaya ya, cuman tanaman yang saya siramkan air bioflok itu jauh lebih gondrong, pertumbuhan lebih cepat dan lebih lebat ketimbang yang air biasa. Saya udah pernah melakukan itu, mungkin ini butuh divalidasi ya dari yang mungkin lebih ahli. Yang kedua adalah ikan nila itu sendiri bisa dibilang selesai kita makan, itu kita bisa juga proses ke bentuk yang lain. Misalkan tulangnya bisa diekstrak untuk apa kita tidak tahu, atau mungkin kita menjadi pakan ternak atau apapun kita nggak tahu. Nah makanya bisa dibilang budaya ini sangat-sangat go green ya, sangat-sangat eco kalau aku bisa bilang. Saya kelupaan, ini ada yang terakhir, yang paling utama, itu adalah harga pakan. Harga pakan itu kenaikannya luar biasa masif. Ini baru nyentuh bulan Mei, baru kali ini terjadi di tahun 2022. Harga pakan itu sudah mengalami kenaikan 3 kali. Nah, 3 kalinya itu bukan kenaikan kecil ya kita bicara, itu kenaikannya luar biasa. Baru saya merasa ini berat sekali. Orang bilang kenapa sih berbudidaya nila dan jangan takut berbudidaya, yaitu karena negara ini membutuhkan untuk anak-anak muda untuk melek ke industri ini. Seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau kita itu sebenarnya kekurangan, bahkan bisa dibilang akan kehabisan nih. Saya Yazidio, dan alhamdulillah bersama Abdi Kolam Farm saya sudah membuktikan bahwa praktik budidaya ikan air tawar yang berkelanjutan itu sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia. Dan saya di sini mengajak para generasi muda untuk turun dan melek terhadap industri ini. Karena Indonesia itu membutuhkan, Indonesia itu kalau bukan anak muda yang menggerakkan, lantas siapa?